Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan variabel ya. Dalam kasus ini saya ingin menggunakan variabel di dalam sebuah perintah ya. Di sini ada variabel yang mungkin nanti akan bernilai sesuai yang kita kehendaki atau yang sesuai dienterkan oleh si pengguna. Jadi kalau dulu kita membuat konstan ya, variabel dengan nilai tetap, sekarang saya ingin membuat nilai yang bisa berubah sesuai dengan yang menginput data tersebut. Sebagai contoh, hari ini saya ingin membuat sebuah program perhitungan sederhana. Ini saya menggunakan biasa ya, pertama include iostream ya ini, kemudian using namespace std. Ini karena supaya nanti ketika kita menampilkan cout ini kita nggak usah nulis lagi std berkali-kali. Kemudian ini adalah fungsi utama yang harus wajib kita tulis. Saya ulang lagi, adalah in main. Ini adalah function atau fungsi yang memang sudah ada di C++. Kita sebagai ini adalah di dalam badan program ya, di dalam bodinya itu ini. Nah kalau nanti kita akan membuat sebuah variabel global di atasnya, saya ini variabel lokal namanya di sini. Ya sekarang kita akan menentukan dulu. Kebetulan saya ingin membuat sebuah perhitungan ya, atau cara menghitung sederhana. Anggap saja ini sebuah kalkulator sederhana. Kita tentukan dulu float ya. Float itu sebuah tipe datanya ya, jadi tipenya itu seperti apa. Saya menentukan float ya, float angka. Ini bisa diganti ya, misalnya bukan angka, misalnya ini float ang 1 misalnya ya, ini ang 2 misalnya, ini hasil. Jadi ini tipenya sama, ang 1, ang 2, hasil itu tipenya sama. Kemudian yang kedua kan saya ingin menginputkan supaya nanti ada bukan dalam bentuk bilangan tapi dalam bentuk yang terbaca karakter. Maka saya membuat char operator bilangan. Ini juga bisa diganti, misalnya diganti char operator, tanda operator misalnya ini ya, ini bisa kita kasih tanda operator bilangan ya. Ini terserah kalau kita membuat nilai atau ini buat char sama x boleh, jadi boleh x bil misalnya boleh. Ini tak buat tanda operator bilangan. Kemudian seperti biasa cout ini untuk melakukan program kalkulator sederhana. Kemudian ini cout garis nl, ini artinya n line. Ini cout lagi ya, ini nama nanti silahkan dipakai namanya masing-masing, nimnya masing-masing. Di akhir pokoknya setelah akhir proses ini kita harus ada dia langsung berhenti ke bawahnya, berada di bawahnya, maka kita buat n line. N line itu supaya setelah dia tampil dia bisa tampil di bawahnya bukan di sampingnya ya. Kemudian cout n line ini adalah untuk supaya tampil. Kemudian cout masukkan nilai, karena saya ingin nilai ini tampil di sampingnya maka saya tidak membuat n line ya, langsung sin ya, sin ya. Sin angka 1. Tapi kan ini kenapa kok ini angka 1 ya, salah kalau ini tulis angka 1, harus ini ang 1 ya, karena sama ang 1 misalnya. Kemudian di bawahnya lagi operator bilangan. Nah operator itu kan misalnya kita ingin 1 ditambah 5, berarti kan 1 itu masuk ang 1, ditambah itu kan operator ini kan. Maka saya memasukkan operator bilangan dalam bentuk variabel. Kenapa kok variabel? Karena kan nilainya nanti tergantung inputnya mau berapa, maka x nilai inilah yang harus kita kondisikan. Value daripada si ini itu kan sudah kita ambil dari ini ya, tandanya itu apa, tanda operatornya itu apa. Nah ini kan karena di sini saya menggunakan char tipenya itu char, kemudian tanda operator bilangan menggunakan variabelnya, maka ini juga harus sama, tanda operator bilangan seperti ini ya.
kemudian kan biasanya kita dari masukkan angka 1, kemudian tandanya apa atau kali atau bagi ya, kemudian kan baru dimasukkan nilai kedua. Ini kita out, masukkan nilai kedua, lalu di sini in itu memasukkan nilai. Kalau out itu menampilkan, ini menampilkan angka 2. Di sini saya membuat ang 2, berarti ini diganti menjadi ang 2. Nah, lalu out hasil perhitungannya apa? Nah, ini kan tadi karena kita itu di sini banyak ada tambah, ada kali, ada bagi, ada kurang, maka kita membuat perhitungan. Algoritmanya adalah seperti ini. Out hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. If operator bilangan, tadi kan tanda operator bilangan ya, saya ganti. If tanda operator bilangan sama dengan plus, maka hasil sama dengan ang 1 ini ditambah ang 2, benar kan? Lalu else jika tidak, lalu dia akan menanyakan else if ya, jika tidak yang tadi, tidak angka yang pertama apa tanda yang pertama, maka ditanyakan yang kedua else if jika yang lain apa operator bilangannya itu tandanya kali misalnya, berarti ini tanda operator bilangannya kok kali, berarti hasil sama dengan ang 1 kali ang 2, jadi kali ya, ang 1 kali ang 2. Sudah kan? Lalu ditanya lagi, jika ternyata tidak ini nilainya, maka dia akan di bawah akan tidak beri kondisi lagi else if operatornya apa, tanda operatornya. Ditanya lagi, tanda operatornya itu ternyata yang main misalnya. Oh main ya, kalau main berarti hasil sama dengan ang 1 dikurangi ang 2. Lalu ditanyakan lagi else if tanda operatornya apa ini. Oh tanda operatornya ternyata kita kasih bagi. Ternyata betul kalau bagi maka dia akan diproses, hasil sama dengan ang 1 bagi ang 2. Nah ini seperti ini. Terus selain dari semua yang ada di sini kan berarti tidak ada lagi nih, maka dia cetak operator tidak dikenal. Misalnya kita memasukkan yang tandanya tidak ada di sini, maka dia akan mengatakan operator tidak dikenal. Tapi kalau misalnya kok ternyata sudah selesai dari proses ini, kan dia akan turun, kemudian hasilnya ini kita cetak hasil, out hasil ya, out hasil dari yang disimpan di sini kan tadi ini hasil kan, ini kan hasil. Nah misalnya hasilnya akan masuk ke sini. Kemudian get tanda ini adalah supaya nanti apa namanya ketika di enter itu dia akan apa ya, ada tanda ini, ada tanda ketika di enter itu get ini ya. Kemudian apa namanya untuk return 0 untuk memberikan nilai 0. Jadi saya kira coba ya kita coba dulu, kita save ya. Saya mau save as saja, save as. Misalnya rumus kalkulator hitung titik CPP, ini saya simpan di sini ya, simpan. Nah sekarang saya mau compile, karena kalau nggak di-compile nanti nggak bisa jalan, harus compile. Nah ternyata betul ya, kalau sudah seperti ini berarti betul. Lalu kita coba di command prompt-nya itu tadi ya, di sini nih kita cari. Ini saya di Windows ya, bagi yang pakai Linux bisa dengan cara Linux. Ini saya menggunakan Windows. cd backslash d.2 cd cpp 19, ini untuk ganti direktori ya. Kemudian tadi kan namanya apa, kita kasih nama tadi di sini kan namanya kan kalkulator hitung titik cpp, berarti kalkulator hitung ya. Kok begini, kenapa? Coba kawan pun ini saya ulangi lagi, nampaknya ada masalah ya. cd backslash d.2 cd cpp 19, ini kan tadi
kalkulator hitung ini ya. Nah, ini sudah ketemu kan, sudah tampil. Setelah tampil kita isi, misalnya bilangan pertama yang tampil berapa, 12. Lalu ditanyakan masukkan operator misalnya kita kasih kali ya ini. Nah, lalu 12 mau kalikan berapa, kali 10 misalnya. Nah, maka nilai sesuai dengan adalah 120. Ini ya, saya kira mudah banget. Coba silakan dipraktekkan dan dicoba ya. Jadi hanya seperti itu programnya, dan jangan lupa nanti di-compile kemudian dijalankan di command prompt ya. Dan bagi yang belum bisa, silahkan dicoba-coba diulangi. Prinsipnya kita ini latihan ya. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.